Hah, Esno, Pak Rusdio masuk salah satu orang terkaya dong di kota ini. Hah, serius? Bapaknya Juliet, padahal penampilannya nggak meyakinkan loh. Nih, gue kirimin. Tuh lu lihat sendiri, penghasilan tahunannya sampai miliaran gitu. Tapi anehnya, kok dia nggak pernah nyumbang atau donasi sama sekali ya? Buset 11 digit. Ya udah nanti bola soal kita samperin aja, sekalian kita bujuk supaya dia mau kontribusi. Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Kami dari sekolah Stormhold ingin mengajukan proposal acara kegiatan ramah untuk fakir miskin dan anak terlantar. Menurut data kami, Bapak Rusdio termasuk salah satu pengusaha sukses di kota ini. Apakah Bapak tidak terketuk pintu hatinya untuk membantu penggalangan dana kami, Pak? Tapi sebelum itu saya mau tanya, apa di data kalian juga menunjukkan kalau ibu saya sedang sekarat setelah menderita sakit berkepanjangan dan memiliki tagihan medis yang lebih besar berkali-kali lipat daripada jumlah pendapatan tahunan saya? Hah? Enggak, Pak. Atau mungkin abang saya yang setelah mengalami kecelakaan kerja menjadi cacat juga buta dan sekarang terkurung di kursi roda? Hah? Itu... Atau mungkin suami adik saya yang meninggoy masuk jurang dan meninggalkan adik perempuan saya sendirian tanpa spesial uang pun untuk merawat kelima anak mereka? Maaf ya Pak Wong, kami tidak tahu, ternyata Bapak... Jadi kesimpulannya, kalau saya tidak memberikan uang saya kepada mereka, mengapa saya harus memberikan uang saya kepada kalian? Aseloleh. Woi, ngelamun mulu. Bentar lagi maghrib, tak kesambet loh. Hah? Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya Pocong Wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirlah seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah. Masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbalkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni, di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter, yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo, hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Astaga Elliot, kok kamu masih rebahan sih? Kamu gak siap-siap? Itu cowok udah mau berangkat loh. Cela pergi dulu ya, Ma. Dah. Elliot tiba-tiba nggak enak badan, Ma. Elliot, kamu tuh udah enak tinggal duduk manis dianterin papi lo naik helikopter. Dulu, Mama harus buka mata jam 4 pagi sebelum ayam tetangga berkokok. Ngapain, Mah? Bangun candi, ya ke sekolah. Buset. Mama tuh dulu harus jalan kaki 20 km, Elliot. Melintasi hutan belantara, menyeberangi sungai yang banyak buayanya. Bukan ente, Wisnu, sini. Oh salah, sorry. Studio lu di mari, membelah lembah, mendaki gunung tertinggi di Himalaya. Wow, amazing. Kadang kaki mama keseleo, dipatok ular sawah, kejebur got, dipalak preman, dikiu-kiuin abang jamin. Tapi apakah mama bolos sekolah? Enggak, Elliot. Mama tetap usaha masuk. Dok, iki koran hari ini opo? Itu semua mama lakuin demi apa? Demi orang tua mama, demi mbahmu. Tanggal piro iki? Ya udah susah payah banting tulang cari duit buat sekolahin mama mahal-mahal. Elah, apa toh, Dok? Bojo ae. Wes lali ta? Wong bapak yang bonceng kamu naik sepeda motor bebek langsung turun depan sekolahan kok. Bapak! First blood. Si Dapat kamu Mama Sita! Sedih banget ya. Kadang kenapa nangis? Nih, Cia. Kita lagi nonton film Up kok. Kalian tahu nggak kisah di balik film kartun Up? Enggak, Axel. Sebenarnya kakek tua yang bernama Carl itu juga udah koit. Serius? Jadi Carl tumbuh besar dengan Ellie dari kecil hingga dewasa. Mereka pun jatuh cinta, memutuskan menikah dan menua bersama. Tapi karena masalah medis mereka tidak dikaruniai anak. Walah. Sampai suatu hari, Ellie jatuh sakit dan menghembuskan napas terakhirnya. Carl yang sangat kehilangan pun menjadi depresi dan mulai mengganggu ketenangan sekitar. Waduh. Dinas sosial tidak tinggal diam, mereka pun turun tangan untuk menjemput Carl ke panti jompo dan mengambil alih satu-satunya rumah yang merupakan kenangan antara Carl dan Ellie. Carl yang sangat terkejut mengetahui hal itu, panik dan mengalami serangan jantung mendadak, kemudian menyusul Ellie pergi dalam tidurnya.
Tapi di filmnya kita hanya melihat Carl bangun keesokan harinya, dan pada saat dinas sosial ingin membawanya, ia malah melepas balon dan menerbangkan rumahnya ke langit. Sebenarnya itu melambangkan jiwa Carl yang sedang mencari cahaya menuju akhirat. Dan Russell, bocah laki-laki yang muncul secara tiba-tiba, bukanlah seorang pramuka, melainkan malaikat pelindung yang mempunyai misi untuk menghantar jiwa Carl ke surga demi mendapatkan sayap. Itulah alasan mengapa Russell betul-betul bersikeras walaupun Carl mengusirnya terus-menerus. Pantesan. Tujuan akhir mereka adalah air terjun Paradise yang mana sebetulnya merupakan surga. Dan Carl hanya bisa ke sana jika ia meninggalkan masa lalunya. Itulah sebabnya ia melepaskan rumahnya dan memilih tinggal di air terjun Paradise untuk selamanya. Aneh, padahal bahan kita lucu-lucu, kok nggak laku ya? Iya, Cia juga sampai capek loh. Live di TikTok 3 jam gini. Boro-boro ada yang beli, yang nanya-nanya aja sepi. Sabar ya Cia, udah minta tugas praktek ekonomi kita. Mana yang nonton cuma 1? Serius, nama akunnya Elliot Stophold. Semangat ya Cia, aku akan selalu mendukungmu. Bantuin kita dong kok, please. Ada ide gak? Kemarin sih lewat FYP mas-mas ganteng jual mati gitu, rame banget loh. Cia tahu tuh yang suka digombalin sama penonton sampai mas-masnya salting kan? Yoi, puluhan kayak nonton live mereka. Kalau gitu, Kok perasaan gue nggak enak ya? Woi bro, lu nganggur kan? Nih, Lu aja, gue nggak bakat dagang. lo mau video colo pas baru belajar jalan gak? Udah, kalian cewek-cewek istirahat dulu Gi, makan dikatin serahin aja ke kita. Kok Cia agak khawatir ya, Celo? Tuh kan? kok kamu diam aja sih Axel? Ada yang beli nggak? Kamu juga Elliot, kenapa malah tidur? Ngantuk. Aduh, ternyata modal tambah ganteng aja nggak cukup. Lo. Kenapa kok? Lihat yang nonton. 17.000? Bentar. Gua udah book video, ayo. Ini 33 juta dari mana, woi? Coba kita tonton siaran ulangnya deh. Alamak, giftnya. Guys, daripada susah-susah, mendingan kita jual Axel aja gimana? Lebih cuan gak sih? Gas! Let it go! Let it go! Udah Celo, udah please. Sakit kuping koko dengernya. Kita cari lagu yang lain aja ya, Celo. Ih, tapi jangan sukanya Frozen ini, Cia. Kamu tahu nggak ada teori gelap di balik film kartun Frozen? Hah? Enggak, Axel. Jadi, animasi film kartun Frozen yang diproduksi oleh Disney pada tahun 2013 itu mempunyai tujuan untuk menyembunyikan sesuatu. Maksudnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa Walt, sang pendiri Disney, tidak benar-benar meninggal. Ia hanya dibekukan, dan dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut sebagai Frozen. Bentar. Gimana? Tunggu, bukannya Walt Disney didiagnosa menderita kanker palu-palu? Terus koin pada bulan Desember tahun 1966 kan? Iya, konon sebelum Walt Disney benar-benar menghembuskan napas terakhir, tubuh dan otaknya diawetkan dengan cara dibekukan. Agar nanti di masa depan, saat teknologi sudah canggih dan obat kanker sudah ditemukan, Walt Disney bisa dihidupkan kembali untuk menikmati hasil kinerjanya selama ini. Serius? Maka dari itulah Disney menciptakan kartun Frozen. Karena sebelumnya saat kita mengetik kata Frozen di pencarian internet, artikel-artikel yang muncul merupakan berita tentang kepala Walt Disney yang dibekukan. Waduh, suram bet. Dan benar saja, sejak film kartun Frozen dirilis, teori konspirasi kelam mengenai Walt Disney yang dibekukan pun tenggelam. Digantikan oleh animasi kartun Frozen yang ceria, lucu, menarik, dan menyenangkan. Berarti semua itu cuma buat tutupin kalau... Masih belum ada yang datang ya? Nggak sia-sia gue berangkat habis imsak. Ku sebelah kam. Ya, keduluan Axel dong. Tangan cepet loh. Puasa-puasa gak usah ngajak ribut deh. Geser, umur duduk di sebelah lo aja. Enggak, gue mau duduk sendiri. Di, orang pelit kuburannya sempit. Bodoh amat. Kalau Celo mau duduk depan meja gue aja deh. Dasar caper. Ih, Celo kan ketua kelas, lo jangan duduk di sini, udah apa-apa, serba gampang. Aku main aja lah. Dia kan ketua kelas yang gak ada pindah-nya. Enak aja, wakil ketua kos tuh maka berat lo beban tanggung jawabnya. Lo kerja apa coba? Itu... Celo mana Celo? Siapa duduk di sebelah Celo? Cia, sini Cia. Syukurlah masih kosong. Kamu tenang aja, udah Celo jagain kok tempat duduk kamu. Makasih Besti, kamu yang terbaik. Anak-anak, sekarang catat jadwal pelajaran baru di papan tulis ya. Senin MTK IPA PKN. Duh, Cia nggak bawa kacamata lagi, buram amat ya. Celo lihat dong. Loh Celo, tulisan kamu kok jadi jelek gitu sih? Nggak tahu nih, Cia. Sebulan di bulan nggak nulis, tangan Celo jadi kaku gini. Emang kamu aman, Cia? Aman dong, Cia kan sekretaris kelas. Tulisan Cia pasti udah terjamin cantik sama estetik nih. Cia tunjukin. Loh, kok tulisan Cia jadi kecantik kepala sendiri sih? Malah lebih parah dari Celo kamu. Duh, tremor lagi. Guys, minta kertas sama pinjem pulpen dong. Aku lupa bawa. Yes, nggak mau dong. Sepi banget ya kasihnya jadinya Elliot. Udah
Tapi Celo nggak masuk, Axel juga. Oh Cia, pada sakit mereka, makanya absen. Musim lagi nggak bener, bentar hujan, bentar panas. Hei, daripada itu, mendingan kamu mulai cari kelompok deh. Hari ini kita dapetin kesenian. Kalau Celo nggak masuk, otomatis kamu juga nggak bawa warna dan kamu bakal dihukum. Iya ya, duh udah pada penuh pula. Ais, kamu udah dapet kelompok? Belum sih, soalnya di kelas ini tuh kayaknya nggak ada yang pantas deh sekelompok sama aku. Bentar, jangan bilang kamu nggak masuk kelompok aku. Sorry ya, tapi aku tuh nggak level deket sama anak orang miskin kayak kamu. Mendingan aku sendiri. Cia salah apa ya? Ais, songong banget sih lu, belagu bener jadi orang, masih utuh ditawarin. Kamu tenang aja Cia, nggak usah khawatir, ada aku. Nih Cia. Elliot, makasih ya. Apaan tuh nggak ada merek itu? Masih lebih mewah dan mahalan punya aku. Enak aja sekata-kata lu, lihat juga belum sembarangan. Tim Cia. Ngapain dari penampilan aja udah nggak meyakinkan. Udah jelas aku lah pemenangnya. Oke, sekarang Cia mau buka set art warna Cia. Wah, ternyata dalamnya kayak gini guys. Ada beberapa ruangan gitu dan ini isi sekat pertama. Ayo kita cek isi sekat keduanya. Kayaknya udah lebih banyak deh. Tuh, jadi makin penasaran deh sama isi sekat ketiga. Kira-kira kita dapat apa ya guys? Wah, terakhir Cia mau buka sekat keempat nih. Isinya kayak gini. Dan ini penampakan detail semua yang kita dapat dalam satu set art warna unicorn. Yang pertama ini krayon guys. Kalau yang ini ada dua sisi. Yang pertama spidol, yang kedua pulpen. Spidol lagi nih, tapi ujung kuasnya beda. Ini juga spidol dua sisi. Yang pertama kayak gini, yang kedua lebih ke stabilo sih. Kalian pilih Yang mana? Komen.